Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue, Mike dan Iza. Dan di sini kita ada guest host yaitu Monta, salah satu teman kita dan owner dari sponsor episode ini, which is Pinar Bike Shop Bali. Welcome on. Halo, halo, Oh, halo mau semuanya. dikenalinnya Pinarnya apa Montanya nih? Pianar dulu Boleh 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 dong. coba. Oke, halo semuanya. Nama gue Andrew dan ini teman-teman gue ada Fadil, ada Iza, ada Mike. Akhirnya ketemu lagi udah sekian lama. Sebelumnya kayaknya kita terakhir ya cuman bisa ini aja ya apa namanya, cuman bisa videoan aja dari Jakarta. Tapi sekarang karena gue juga udah pindah ke Bali bersama istri gue ngebuka Pianar, tapi akhirnya bisa dipersatukan dari suatu project yang luar biasa ini FPL Budget ini sih. Dan sepertinya juga ya kalian semua ini sih sebenarnya yang memperkenalkan gue juga dengan FPL gitu. Mungkin sebelumnya gue cuman kayak iseng-iseng, ya biasanya denger-denger teman-teman gitu main Fantasy Premier League, tapi akhirnya sekarang benar-benar bisa ikut bareng dan even bikin podcast bareng-bareng kalian semua. Lo udah main FPL berapa lama, Mon? Tuh be honest, sebenarnya sih gue main pada saat COVID itu aja sih. COVID-19 kira-kira ya 2020, itu pun juga bener-bener dipaksa gitu. Karena biasanya gue bener-bener nggak ngerti sama sekali, tapi itu juga waktu itu, even Mike itu pertama kali 2020 pun juga kayaknya masih banyak banget tanya. Ini yang paling pionirnya ini Fadil sama Iza yang kayaknya tuh udah master banget gitu. Jadi sebenarnya gue sama Mike itu waktu itu masih awal banget lah 2020 gitu. Ya apa namanya 2020 2021 ya kira-kira udah 3 tahun lah berarti ya main bareng ya. Poin paling tinggi lo berapa tuh? Poin paling tinggi 2020 itu sama 2021, 2 tahun pertama itu sebenarnya gua itu langsung pasang triple captain. Nah, itu jadi jadi memorable banget sih. benar-benar itu benar-benar memorable banget. Dalam 2 tahun pertama kali game pertama gue pasang triple captain, yang pertama itu di Salah. Fernandes. Bukannya salah ya? Salah dan Iya. Fernandes. Sorry, salah. Terus yang kedua itu Ronaldo. Ronaldo atau Fernandes, saya lupa. Nah itu Fernandes. bener-bener poin tertinggi gue tuh dua dua game pertama itu kira-kira 100 140 sampai 150 lah. Dan itu bener-bener eh, beruntung sekali lah dalam 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 game pertama itu sih 2 tahun itu sih. Dukun Tapi Balinya habis itu kenceng ya, banget itu, ya gitu dukun deh. Balinya. Kembalinya kenceng, tapi kayaknya efeknya jangan How on earth dia gitu. triple captain di saat orangnya hat trick itu gue nggak ngerti lagi sih. Dan 2 tahun berturut-turut ya? Dua Itu tahun bener-bener gue berturut-turut. cuma mikir, iya 2 kali berturut-turut. Tapi yang ketiga 2022 triple captain, bye sih. Kalau tim IPL-nya siapa nih, Mon? Kalau tim IPL sepertinya ini tiga tiga lawan satu ya. Yeah. Ada Amat. Manchester United. Gak apa-apa. Satu tuh yang di top. Seberapa bias ya tim FPL lo sekarang? Gua kalau misalkan bisa pasang ya lebih dari tiga kayaknya bisa MU semua. Tapi ya masalahnya gini, FPL ini mengganggu mengganggu. Maksudnya ya ya setiap kali kalau misalkan MU gitu main ya, misalkan lawan tim lain, kebetulan gue pasang tim lain itu juga buat ngelawan MU gitu. Jadi kalau MU kalah gitu atau apa, kadang seneng FPL poinnya itu tinggi, tapi juga sedih juga karena MU juga kalah gitu. Jadi kalau dibilang bias sih, em, pasti ada MU-nya. Paling nggak minimum dua, tapi sisanya ya paling kita campur sih. Ada Tottenham, ada Newcastle, nah yang lain-lain. Walaupun nggak terlalu suka sama Liverpool ya, mungkin benci juga ya untuk Liverpool fans di sana, tapi tetap masukin juga sih player-player. Gitu. Kita mulai aja langsung kali ya bahas game week 17. Tapi sebelum mulai mau kasih tahu aja nih, kita tuh syutingnya hari Rabu. Jadi game Leeds versus City tuh belum masuk. Jadi
Untuk itu belum kita bahas dulu, tapi ya mungkin kita semua udah tahu lah ya kira-kira yang akan menghasilkan poin di City itu siapa. Jadi kayaknya nggak usah dibahas juga itu game. Setelah ini kita mau bahas satu-satu nih. Jadi Mike mau bahas satu game, Monta mau bahas satu game, Fadil mau bahas satu game, aku juga mau bahas satu game. Mungkin dimulai dulu dari Mike, mau bahas game apa nih kira-kira? Gue kayaknya mau ngomongin tentang Chelsea sih kemarin. Oke. Kalau misalkan sempat lihat, kayaknya bukan kayaknya, if I'm not mistaken, itu kemenangan Chelsea di 6 game terakhir. Jadi dalam 6 game Ya, terakhir dia baru menang itu doang tuh. Dan permainannya beda banget. Kayaknya si Harry Potter udah ketemu tuh gimana nih cara mainin squad Chelsea gitu. Tapi yang paling menonjol itu adalah Reece James. Itu pembeda banget sih. Kalau lu pada sempat nonton atau sempat lihat highlightnya, itu pembeda banget maksudnya dengan Sterling gitu kan. Karena di sebelah kiri Cucurella tuh nggak terlalu nyerang, nggak seperti James. Berapa kali James itu lumayan sih. Sayangnya Babang James ini seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, cedera lagi. Di mana cederanya menit 58. Kita berempat kayaknya punya James kan lah ya. Dan kita berempat pasang James nih ya. Dan di mini league kita juga banyak nih pasang James. Pasti bete-nya ampun-ampun nih. Untung gue nggak ada sih, gue nggak ada James. Gue Gue ada juga Lu ada nggak James? gue Kita berdua doang berarti dia yang pakai James ya. Itu lumayan sih. Gua pilih James over Trippier. How come? How on earth? 1 versus 12 men poinnya. Gue nggak ngerti lagi. Ya kan? Tapi kelihatan banget kalau lu pada sempat nonton matchnya, Leicester itu bingung sih mainnya gimana waktu lawan Chelsea itu kan. Dan Havertz jadi apa? Aset yang sangat menarik menurut gua setelah pertandingan itu ya. So we'll see. Dengan 1 gol 1 assist dan kelihatan berapa kali berbahaya, dan dengan fixture Chelsea yang lumayan, walaupun mereka nanti 2 game week 19 waktu double game week ketemu City ya, tapi sisanya sama 21 ketemu Liverpool, sisanya mereka oke tuh. Kalau misalkan kita lihat FDR dari FPL semuanya hijau kecuali yang 2 tadi. So bagi gua kayaknya Havertz jadi menarik. Tapi ya kita lihat dulu game week 18 dan 19 gimana. Lo akan jual James nggak jadinya? Nah, as of now, James kan masih 50-50 ya, dan belum ada official statement nih dari Harry Potter. Siapa tahu kan, Wingardium Leviosa beres tuh. Cedera. Who knows? We can hope. Tapi kalau misalkan James cedera, gue akan balik ke plan awal, Cucurella. Karena kemarin lumayan nih, defense Chelsea lumayan gitu. Dan Cucurella nggak ada saingan. Si Chilwell juga nggak tahu kenapa, cedera juga. Dan Cucurella yang ngambil free kick atau corner dia sempat ambil gitu. Jadi menurut gua Cucurella yang paling menarik untuk aset Chelsea lainnya. Sisanya sih ya Sterling kita tahu lah ya, angin-anginan, Mount juga. Mount kemarin poin ya kayaknya Mount ya. Lumayan Cuman dong, Mount. Iya. lumayan Mount lah. lumayan dengan harga menarik, tapi ya kita tahu angin-anginannya ini yang sulit nih. So menurut gua selain Havertz itu Cucurella. Oke, kalau Monta mau ngomongin apa nih? Game apa? Tottenham lawan Brentford sih sebenarnya. Nah ini Brentford lawan si Spurs ini lumayan menarik sih. Kemarin sih sempet gue juga nonton ya. Maksudnya ya bisa dikatakan ya season lalu kan Tottenham atau si Spurs ini ya salah satu gudang poin lah. Bisa dilihat dari partner yang luar biasa si Kane sama si Son ini, mungkin bisa dikatakan season lalu tuh one of the best partner di Premier League gitu. Dimana antara si Son yang nge-assist kemudian Kane yang ngegolin, atau mungkin sebaliknya, atau dua-duanya bahkan bisa nge-assist ngegolin dalam di game yang sama gitu. Nah cuman di season ini kayaknya mereka ya nggak semuanya mungkin ya berlangsung selamanya gitu ya. Cuman di season ini sepertinya mereka chemistry-nya udah berkurang. Cerai bro maksudnya. Mungkin sejak si Son cedera. Ya si Son cedera. Gara-gara di Champions League ini kayaknya iya udah mungkin terlalu sombong juga kali si Son itu. Jadi ya sedikit berkurang gitu. Ya bisa dibilang di pertandingan ini ya si Brentford ya di babak pertama itu mendominasi.
Dan bisa dilihat ya si Tony ini ya Again and lumayan again. gudang gol. Ya gudang golnya Brentford ini mungkin ya bisa jadi konsiderasi juga sih untuk masang si Tony ini. Nah, kemudian si Spurs sepertinya juga juga apa namanya ngejar juga jadi 2-2. Cuman ya yang gue pasang sih ya ini kesalahan sih. Gue pasang si si Hojbjerg ya. Ya, Hmm. Si Højbjerg. Hojbjerg ini eh ya Hojbjerg ini gue pasang di jadi substitusi. Ya, Padahal Ya, di mana dia poinnya itu lumayan. Kulusevski ini gue pasang mungkin ya karena posisi Kulusevski ini yang biasanya dia kan di forward ya, dimana ya sebenarnya tujuannya yang biasanya mungkin season lalu cuma si Son doang yang ngedukung si Kane, cuman sekarang ini dipasang jadi ada tiga penyerang, jadi si Kane itu jadi target man-nya Kulusevski ya pasti bisa ngebantu si Son gitu untuk bisa ngasih si Kane gitu. Tapi sayangnya yang justru yang membawa pertandingan kemarin itu si Højbjerg ini. Jadi dia benar-benar walaupun dia di ya midfield ya, di midfield itu statistiknya itu lumayan jauh sih. Dimana si Højbjerg ini bisa dikatakan dia jadi man of the match juga. Dimana dia itu accurate passesnya itu 90%. Accurate passes 90% dan juga dia create chancesnya itu juga banyak gitu, 3. Dan dia salah satu yang menghasilkan gol juga gitu. Jadi ya kemarin sayang sekali dipasang di substitusi, sempat mau mikir kayaknya ini bisa jadi game changer juga gitu. Tapi sayangnya si Kulusevski yang udah gue pasang gitu sih. gue mau curhat dong tentang Oke. Spurs. Gue ganti kiper kan kemarin. Nah, Karena kemarin kan kayaknya tim gue tuh nggak bias gitu, tapi gue tuh nggak masukin MU. Jadi yaudah gue bias ke Prancis deh. Gue beli Loris, gue ganti. Terus Loris nggak main dong. Terus udah gitu Nggak cadangan gue apa-apa sih. Ward. main. Iya, sama aja kan dua-duanya juga nggak ada Iya, clean sheet. tapi ya lumayan. Ya maksudnya kemarin ya dapat 1 poin, tapi ya Loris sama juga sih 0. Tapi ya sedih aja gitu, gue ganti kiper. Udah gitu lebih mahal, terus nggak main lagi. Sedih lo banget. gantinya siapa? Dari Loris? Jadi ke Loris? Gue ganti Leno, which is Fulham. Nanti deh. Nanti tim gue Fulham yang mau gue bahas. Tapi mending sekarang Fadil dulu deh. Gue udah keburu galau. Kalau Fadil gimana? Nah, Ya kalau gue, of course, Mamen, Rashford, dan kawan-kawannya, gue akan bahas MU lawan Forest kemarin sih. Kalau dilihat dari pertandingan kemarin, akhirnya Rashford sama Martial yang dari awal udah kita bully semuanya, semua orang sih, nggak cuma kita doang. Akhirnya membuahkan poin, ya nggak sih? Dan gol-golnya tuh cakep-cakep tau nggak sih? Kalau kayak dari Nice. gol pertamanya, Erikson dari corner itu udah hasil latihan banget. Nggak tahu berkali-kali latihan di training ground, dari Erikson langsung ke Rashford langsung gol. Habis itu 2 gol sisanya juga udah dari open play kan. Dari Bro, Rashford kasih sorry assist. motong. Tapi kan dua-duanya main World Cup ya. Mau latihan gimana sih? Bias lu. Lah, ya namanya juga FPL bias, harus bias dong. Oke, go ahead. gue juga baru sadar kenapa gue nggak pasang Rashford. Tuh kan. Rashford sih. Gue ganti Anthony nih kayaknya. Waduh. Ya, terus defensively nggak tahu kenapa Shaw dimainin jadi left center back sampingan sama Varane, tapi membuahkan juga clean sheet dan dia dapat bonus juga kan, bonus poinnya si Shaw 2. Jadi gue overall 3 MU semuanya membantu poin gue. Ya nggak sih? Oke. Pamer biasnya. Baik. Emang harus ikutin kata hati ya, MU. Nggak ada yang pasang Tapi Dalot ya? Oh, Nggak ada iya. yang punya Dalot ya? Kan Dalot juga lagi sakit. cedera. Nggak main Katanya juga. Dalot lagi alat. gue khawatir si Shaw di CB. Show. Kenapa? Bagus kok mainnya. Oh, si Show.
Tapi jadi poin untuk Hmm. kayak dapet asisnya agak rendah nggak sih? Kan Ya, jadinya saling. harus clean sheet untuk MU tuh agak scarce Oh untuk ya. didapetin juga sih. Terus Maguire main lagi kan kemarin ngegantiin Varane. Lumayan sih. Lumayan mengkhawatirkan sih. Ya itu dia sih. Martinez masih party juga ya? Martinez masih party juga ya? Kayaknya udah 2 minggu deh guys. Martinez belum Sekarang balik lagi. ya. Sekarang lagi sesi hangover-nya. Belum balik. Lama banget deh. Udah lah, mulai lagi lanjut main. Masih bloated ya. With all those alcohols, I think, or wine. Kalau gue mau bahas Palace sama Fulham kan. Kemarin Fulham tuh tadinya kiper gue Leno. Tapi gue ganti. Padahal clean sheet harusnya. Ya ampun. Ya nggak tahu deh kemarin mau bias tapi malah harusnya kayaknya tuh emang tim gue nggak boleh bias deh. Gue terserah gue aja deh, nggak usah bias-biasan lagi deh. Nggak jadi. Kalau di gue kayaknya nggak masuk nih FPL bias. Nah gue tuh yang menyelamatkan tapi ada Mitrovic yang sebenarnya pemainnya banyak banget di transfer out nih minggu ini karena kemarin tuh dia ada flag. Gue juga agak worried kemarin dia katanya nggak fit. Jadi di awal minggu tuh banyak yang transfer out, tapi ternyata dia main dan malah poin banyak minggu ini. Di tim gue paling banyak tuh poinnya dia 15. Kayak so far pemain paling tinggi poinnya dia deh. Ya. Iya, sebelum si Haaland main, nah sekarang tuh yang paling tinggi poinnya si Mitrovic. Untung aja deh dia. Nah tapi di gue, Andreas gue bench. Which is nggak ngapa-ngapain juga sih, clean sheet doang. Jadi ya, not bad lah. Wah ini kayaknya semua orang kaptenin Haaland nih. Kayaknya kalau kapten kita nggak usah bahas deh di sini. Kayaknya udah jelas nggak sih guys? Iya. Udah jelas. Lo juga Haaland. Haaland gue. Dari awal season Haaland atau kayak sempet ganti-ganti gitu? Dari awal sebenarnya enggak. Gue awal justru bukan Haaland. Gue lupa awal. Cuman ini gue udah ganti Haaland dan tuh ini pas gue cek lagi nggak tahu ini bias atau enggak, ternyata City gue ada 3 man. Waduh. Sedangkan MU gue ternyata cuma 2. Waduh. Bias ke tim yang salah. Kayak gua. Bias ke tim yang salah. Kayak gua. Tahu. Mila ngomongin total points kali ya. Total points gue agak jelek nih minggu ini. Above average sih 56, tapi ada Cancelo sama Haaland belum main, kapten belum main nih. Tapi gue nggak ada MU, jadi gue nggak akan terselamatkan dengan poin MU yang kalian punya. Nah, kalau dilihat dari mini league FPL kita nih, FPL bias, gue, Mike, sama Monta tuh bottom 3 ternyata di mini league. Nah, gue paling cupu deh. Monta, poin lu berapa sekarang? Minggu lalu yang game week 17. 4 gue. 4-4. Game week 17 itu gue 4-4. Di bawah average berarti. Kalau Mike berapa? Gua 58. Slightly above. 58. Gue tiga pemain belum main sih. Dan itu City semua. Oh, oke. Oh. Ini Cancelo hat-trick nih. Kalau Fadil poinnya berapa? Yeah, GGMU 65 di atas kalian semua. Nggak apa-apa bro. Gua bias dengan Jerman. Slow start ya kan? Kayak mesin diesel. Slow start. We'll see. Pulang duluan. Ya, nggak gitu. Pulang duluan karena udah menang. We'll see. Tapi shout out to Herman Fadli ya. Lo team to beat bro. Lo team to beat. Nah iya makanya Fadil tuh jangan seneng dulu karena di FPL bias spot mini league itu nomor 1 sekarang ada Herman Fadli yang nama timnya Ada Apa Dengan Cinta. Poin dia tuh 83 dan masih ada Cancelo sama Haaland yang belum main. Berarti bisa 100 nih kalau misalkan Haaland hat-trick lagi. Udah kita ketinggalan jauh lah. Dah. Bisa lah itu kejar. Tapi gue gila sih sama timnya Ada Apa Dengan Cinta ini. Dia ada Mount, Salah, Rashford, dan Almiron yang Mike ganti kemarin. Tim dia literally yang nggak poin cuman White bro. Dari 9 pemain dia cuman 1 doang yang nggak deliver, semuanya deliver kebetulan. Kalau lu lihat. Mantap bro. Lu tim to beat. Si Kepa pun dapat bonus ya dia. Wah dia Yoi. apakah dia kembali jadi kiper handal lagi? Apakah kiper kita harus Kepa ya? Mike kipernya masih Kepa ya? Udah Kepa kebetulan. Oh udah Kepa. Kalau nggak Kepa mungkin kacau kemarin. Raya kan kacau.
Kita lanjut bahas strategi buat game week 18 aja untuk minggu depan. Nah, deadline-nya itu tanggal 31 Desember jam 1.15 pagi WIB, jadi tengah malam. Lebih baik sih kayaknya ngerjainnya tanggal 30 aja kali ya, kayaknya ketiduran sih untuk bikin squad-nya. Ya, Strategi lo gimana, Mike, untuk game week 18 ini? Kalau gua kebetulan timnya nggak berubah, yang gua ubah cuman kali ini gua nggak ngadi-ngadi lagi. Kali ini yang main adalah Trippier over James, obviously, karena James ini masih 50-50. Probably minggu ini gua akan reserve transfernya gitu. But we'll see ya. Kan gua seperti biasa kayak lu pada tahu, gue suka menit-menit terakhir tuh berubah semua gitu kan. Kayak kemarin tiba-tiba out semuanya, malah yang out ya menghasilkan, ya kan? kayak We'll Saka see. ya. Saka, Almiron, ya kan? Trippier. Wah, on earth sih gue bisa cadangin Trippier tuh gila sih. Karena gue saking percayanya sama James tau gak lo? Ke bawah Eurovia. Anyway. eh jadi strateginya sih sekarang di kiper gue Kepa. Karena dia lawannya Nottingham. Obviously. Di back gue ada Shaw, Trippier, Robertson. Di tengah gue ada Kulu, De Bruyne, Martinelli, sama Rashford. Depannya gue Darwin, Martial, sama Haaland. As of now, kayaknya nggak ada yang berubah. Tapi strategi transfer sepertinya James bakal gue ganti, tapi subject to konfirmasi Harry Potter ya. Terus yang bakal gue ganti juga Kulu. Itu ada beberapa options. Sepertinya ke Saka, kalau nggak ke Almiron. Nggak berani gila lagi. Balik Balik lagi. lagi. Balik lagi. Terus satu lagi yang gue akan ganti Darwin. Karena kemarin Darwin Aduh, gila sih. ya nggak mau, Gila ini sih. kita nggak Super mau ada banget. intermezzo dulu buat kayak ngatain dia Ya atau dong, gimana? coba dong. Dia tuh bener-bener the rats, tau gak lo? Loser pool. Literally. Ya kan? Bodoh amat. You guys can hate me, but I don't care. Itu literally, man. Dia miss-nya banyak banget, man. Dia Iya bisa gak sih? hat trick. Depan kiper dari, aduh nggak tahu deh, bingung Dia liatnya. 1v1 parah sih. Udah Dan, berkali-kali dia bisa hat trick iya, padahal. exactly. Ya kan? So, nggak tahu nih. Maksudnya gue masih mau kasih dia satu chance lagi, satu match lagi. Kalau dia miss-miss kayak gitu lagi, ya sorry to say, I'm sorry goodbye. Terus faktor kedua adalah Cody Gakpo nih, ya kan? Kalian bertiga Ah, udah keserobot, kan. Cody Gakpo, ya kan? Belum langsung Bergabung ke masuk Liverpool. kali, masih nanti Exactly, dong. kan gue bilang. Going forward, Darwin ini sepertinya nggak akan menit bermainnya nggak akan terjamin nih. Jota sembuh, siapa tuh? Firmino sembuh, satu lagi kipernya Luis Diaz juga sembuh, ya kan? Terus tambah Cody Gakpo. Dengan performance kayak kemarin sih, Darwin ya belajarnya dulu main bola ke Ajax kali ya. Kayak Sancho dong. Kayak Sancho, exactly. Jadi Darwin ini kemungkinan yang kayak tadi gue bilang, kayaknya gue mau Havertz kalau nggak Mitrovic. Itu sih. Nah, uangnya itu bisa dapat satu mid lagi. Ini yang gue masih belum tahu. I really like Odegaard kemarin. Gak apa-apa. Karena sekarang Arsenal, lu gak ada yang bisa tebak, bro. Iya kan? Martinelli, Saka, Odegaard. Odegaard kemarin 2 assist. Terus depannya Nketiah gitu. Dengan Gabjes cedera. Jadi 4 ini nih, rotasi terus pasti sumber-sumber golnya. Ya, yang lain juga nyetak lah. Cuman, most likely 4 ini yang assist atau gol. Ya, kayaknya siapapun Arsenal yang lo pilih akan ngasih lo poin sih. Betul, exactly. And dan ada kemungkinan, ada chance kan mereka double game week di 21 dan 23 kan. Yang udah official tuh baru game week 23 kalau gua nggak salah. Ya, game week 23 mereka Brentford dan City. Itu bakal seru banget. Nah, ada satu kalau nggak salah 80% chance mereka bakal double game week di 21. MU satu lagi gua nggak tahu bakal siapa, itu subject to si Carabao Cup. Ya kan? Nah, itu kayaknya sebelum itu gue harus sudah punya Saka ya untuk gantiin si Kulu nggak berguna itu. Dan satu lagi kalau misalkan all going well, gue akan punya Odegaard. Itu sih rencana gue going forward. Kalau Monta gimana? Nah, ini seperti yang tadi nih, ini si Anthony
sepertinya sih gue bakal ganti sih. Sepertinya gue bakal ganti. Soalnya sebelumnya itu tuh gue udah pasang Rashford, cuman ini kayaknya gue ganti sama si Anthony. Jadi kayaknya gue bakal balikin lagi si Rashford. Ini sebenarnya gue pengen ganti nih si Kastane ini kayaknya nih, aduh, Kemarin cedera tapi eh kepalanya cedera bukannya sih bocor. enggak dia. Nggak apa-apa Dia sih dia. nggak merah ya di sini. Kepalanya berdarah-darah gitu nggak Nggak apa-apa dia. apa, kayaknya nggak apa-apa deh. Oh. Kayaknya nggak apa-apa deh. Belum belum nggak ini dia, nggak merah deh. Belum flag. Nah ini kayaknya tapi gue akhirnya ya fokusin dulu di tengahnya. eh Si Rashford paling nanti gue mau ganti dari si Anthony ini. Si Darwin kayaknya gue mau substitutin. Terus jadi ya paling ya di posisi tengahnya ya si Højbjerg ini ya gue mau masukin sih. Nah si Kulu jadinya mungkin gue satu-satu kali ya bakal ganti. Mungkin nextnya itu gue mau ganti si Kastan. Cuman ya untuk game week 18 kayaknya sih gue si Anthony dulu lah. Si Rashford ini. Menarik sih. Tapi ya biasnya ke tim yang salah tetap. Di mana kipernya back City menyerang City jadi 3. Dan kayaknya gue mau sedikit switch kapten nih. Kalau misalkan semuanya Haaland, gue kayaknya nggak bakal bisa ngejar sih. Iya. Berani ganti lagi Mesti selain Haaland. paling nggak, iya mesti ganti kapten sih. Kira-kira ya take risk lah biar bisa. Gue nggak tahu kayaknya mungkin kapten ini gue mau fokusin di midfield kayaknya buat game week yang 18. BTW kalau mau ada ide ganti kapten, kita juga ngepost di IG untuk Captain Picks. Jadi siapa tahu lo bisa nyontek di Captain Picks kita di IG yang kira-kira akan ngasilin poin juga sama kayak Haaland. Bisa dicek juga. Yep. Fadil tuh juga bukan kemarin strateginya kayak Anthony sama Rashford bolak-balik terus ya? Ya, karena gue kemakan Anthony langsung masuk, udah dibeli, langsung masuk lawan Arsenal kan, yang nomor 1. Terus back to back 3 consecutive games golin mulu. Ya udah gue beli dong. Pas gue beli ya nggak sesuai Itu namanya harapan. virus kaget, bro. Kaget, semua orang bingung. Siapa nih gitu. Gol habis itu udah ketebak. Soalnya Ya, mainnya di MU, bro. Mainnya dan di puncak agak klasemen dong. gue jujur sih emang awal-awal season ini lumayan impulsif sih pembelian dan jual beli pemainnya. Jadi beginilah poin gue. Kalau untuk yang game week 18 Tapi sebenarnya gimana? Sorry Monta, kenapa? Enggak, tadi gue mau bilang si Anthony juga ini agak serem sih. Maksudnya si Anthony gaya mainnya itu em, udah mulai bisa ketebak sih. Ya istilahnya kayak gaya mainnya Robben lah. Ditaruh di posisi sayap kanan, tapi ya tujuannya buat motong ke tengah, tendang pakai kaki kiri gitu. Kayaknya nih orang-orang udah mulai 3 game pertama mungkin dia bisa bikin gol, orang belum tahu, tapi sekarang kayaknya ya resiko. Tapi semalam juga dia chancesnya ya dia ada one big chances sih yang bisa hampir gol tapi sayangnya agak tipis sih. Bisa gol juga Ya ya. semalam juga Iya. dia kayak cut inside terus tendang dari luar kotak gitu sih emang. Kayaknya Iya, kerjaan dia cut emang inside gitu terus ya. sih. Tambah joget-joget jangan lupa. Sama muter-muter Anthony. Ya, kalau Fadil game week 18 apa nih strateginya? Sama sih kayaknya sama Mike gue nggak transfer out siapa-siapa jadi gue lebih cari aman untuk game week 19. Masih formasinya juga sama 3-4-3 yang bedain cuma James gue masukin bench dulu karena di flag kan. Jadi yang gantiin dia itu Saliba. Tapi sisa depannya sih attack-nya masih sama. Gitu. Gue juga sama sih strateginya kayaknya belum transfer. Ganti ke 4-3-3. Hopefully Loris main tapi kalau enggak ya udahlah Ward aja mau gimana lagi. Gue mau keep 2 transfer juga nanti buat double game week. Kalau misalkan si Trossard mulai susah kan, gue mau ganti Trossard juga. Terus, nah Mitro tuh juga ada kartu kuning nih. Dia kalau konsekutif kuning satu lagi, nanti di game week 18, nah dia cuma bisa main di double game week-nya, cuma di double game week 19 doang. Jadi kita harus lihat Nomor juga nih 1 yang punya game ya. Mitrovic untuk
next double game game week 18 kita harus berdoa dia nggak kartu kuning, jadi dia bisa double game week gitu. Ternyata juga ada satu lagi yang kartu kuningnya tuh satu lagi ya, Kane sama Saliba. Yap. Iya. Nah, Fadil juga ada nih Saliba tadi lo bilang. Iya, gue ada 2 orang ini sih. As of now gue ada Kane dan Saliba kan. Mereka both juga one booking away from a match ban. Tapi ya sebenarnya gue nggak gitu worried sih, karena misal kalau dia kuning di 18, di bench gue juga masih semua main kan. Gue masih ada James, tapi ya kayak tadi Mike bilang, kita harus lihat dulu kondisinya gimana. Gue ada Andreas, yang most likely pasti gue mainin di game week 19 karena dia ada double game week. Sama gue ada Cresswell, yang kemarin di flag tapi ternyata mainkan lawan Arsenal walaupun kalah. Tapi Iya, kalau of course. Cresswell, kalau Cresswell kayak minggu lalu gue bilang, dia itu differential gue, dan on paper West Ham lawannya sih harusnya kalau di fixture difficulty rating cuma 2 ya, jadi lumayan gampang. Tapi ya we'll see. Gak ngaruh gak sih difficulty rating di Iya FPL? sih, kalau season ini emang Nggak bisa. kayak yang selalu gue bilang, forms over fixture, ya kan, dari nggak tahu kenapa season ini beda sendiri. Kayak contoh, lagi-lagi Almiron, ya Mike, tolong ya. Almiron Kilaf, Pak. dijual, ya gitu sih. But we'll see. Tapi Kane most likely gue tetap tahan sih, karena hopefully di game week 20 kan dia double game week juga. Lo buat gantiin James siapa kira-kira? Menurut lo siapa potensi pengganti James yang terbaik nih gitu? Versi lo. Robertson sih, as much as I hate to Robertson. say it, karena dia juga kemarin abis assist itu dia break record kan, most assist Yeah. for defender. Dan value-nya Yeah. dibanding dengan TAA lumayan jauh, masih lumayan jauh. Jadi bang for buck-nya kayak menurut gue worth-nya sih ke Robertson. Nah tapi Lo makanya kira-kira gue bisa harus afford simpen. Robertson nggak? Nah itu dia, dari James ke Robertson kan harus gue 99. jual 1 orang lagi kan. Ya makanya tapi ntar lihat dulu deh. Gue masih bingung. Kita lanjut ke game week 19 kali ya, karena kan deadline-nya itu cuma beda 2 hari sama game week 18, yaitu di hari Senin jam 11 malam. Jadi game week 19 nih ada yang mau transfer lagi atau gimana? Mau lihat dulu game week 18 atau udah ada plan dari sekarang? Mungkin Fadil? Kalau gue masih most likely 3-4-3, karena kayaknya itu season ini mainnya attacking semua kan. Jadi 3 depan. Nah, mungkin ya buat double game week 19, lanjutin tadi yang kita bahas kartu kuning dan James dan Robertson. Jadi mungkin James dan Cresswell gue jual nih ke Robertson dan siapapun yang affordable. Mungkin Bueno kan dengan 3,9-nya. Semoga aja dia harganya nggak naik sih. Nah, jadi ntar di game week 19, back gue Shaw, Robertson, dan mungkin Saliba. Karena dia main di home, walaupun lawan Newcastle kalau nggak salah. Tapi tetap gue mainin Almiron, karena again, form over fixture. Terus ada Martinelli, Rashford, sama Andreas. Lo Nah, nggak consider aset Chelsea, bro? Kan Chelsea double game week tuh. Walaupun lawan City, tapi satunya lagi lawan Fulham gitu. Ya, City ya masih ada kemungkinan lah seri lah. pengen sih Chelsea, tapi masalahnya gue nggak bisa melihat siapapun di Chelsea bisa masuk di gantiin 4 gue ini. Almiron, Kukurela bisa gantiin James. That's my plan sih. well, that's true. Tapi jadinya ntar semua orang bakal pindah ke situ nggak sih? Gue agak butuh differential. Kayaknya beli Robertson deh orang-orang nanti. Robertson gue bench lagi kemarin. Percayalah, beli bro. Robertson. Gue juga Gak berpikir selalu Robertson. diferensial itu menguntungkan. Belajarlah dari gua. Kulusevski. Dan gue. Belajar dari gue sih. Gue lumayan suka berdiferensial akhirnya. Error sendiri. Tapi aset Fulham, Error sendiri tapi ini aset Fulham ngebalikin lo lagi. consider berarti dia untuk 19. Of course, tapi ya again tergantung lagi si Mitrovic depan, si
dia dapat kartu kuning apa enggak di 18 kan, atau mungkin 19 first game-nya. Tapi itu udah telat ya. Tapi yang mungkin yang pasti gue mainin si Andreas sih. Dan gue akan bench KDB. Karena ya Wow. dengan Pep Roulette gue nggak yakin dia bisa ngasih. Satu game Oh, main lah. Tapi dia main lawan Chelsea, man. Itu big match. Most iya, likely I know, main. but Iya. ya tapi Potter lagi bagus Gua formnya, timnya, backnya. Iya nggak sih? Lawannya Leicester sih, Pak, sebenarnya. Ya Mohon kalau maaf lawan City nih. sih masih iya sih. Gue juga nggak Mohon maaf seyakin itu sih. nih. Mm-mm. Mohon maaf nih, lawannya Leicester, Pak. Beda, Pak. Nggak ada Majin Buu soalnya. Nggak ada Iya Majin sih. Buu, nggak ada Phil Foden, nggak ada Bernardo Silva, ya kan? Ya, we'll see. Ntar game 19 pusing ntar dulu lah. Kalau Monta gimana? yang pasti sih back gue mesti benerin sih ini. Back gue ini masih ada satu pemain Leicester ini nih ya. Nggak tahu kenapa gue milih dia. Murah. Gue juga ada Ini kemarin. pasti gue mesti tadinya Mm-mm. iya. Ini kayaknya gara-gara gue udah ini deh duitnya nggak cukup deh. Cuman ini kayaknya sih pasti gue ganti sih nanti. Nah cuman ini ya pemain belakang gue mesti rapiin karena saat ini ya gue adanya Trippier, Trippier ya Mm-mm. menghasilkan Cancelo. Nah ini strategi sih sama sih kayak game week 17 ini gue pakainya 3-4-3. Cuman sepertinya gue mau ngetes diferensial jadi 3-5-2. Waduh. Si Kasten ini gue pengen gue ganti. Ini pasti gue ganti, cuman nanti gue coba cek ya ini duit gue masih cukup atau enggak. Tapi pasti sih Kastang ini gue pasti nggak bakal pakai sih. Eh Tadi ya seharusnya yang tiga itu sama tuh sama Mike tuh di depan tuh Haaland, Darwin ini sama si Martial. Cuman ini Darwinnya akhirnya gue substitute dulu lah. Jadinya gue mau coba midfieldnya itu gue pasang 5 gitu untuk yang game week 18 sama 19 ini. Kalau Mike? Oh. Kalau gua udah pasti buat 19 gua mau pertama James kalau udah fix out berarti itu mau fix confirm akan ke Cucurella. Terus kedua gue mau Havertz gitu ya. Walaupun lawan City tapi ya ceilingnya masih ada lah. Havertz juga di game-game besar walaupun kadang-kadang cuma consolation goal dia yang ngegolin. Consolation goal Chelsea biasa tuh cuma dia yang ngegolin gitu kan. Jadi gue mau Havertz di situ. Jadi most likely Darwin, I'm sorry, you're out gitu. Jadi dengan proyeksi itu dan gue masih consider nih siapa yang bakal gue main Andreas tuh bakal gantiin siapa di tengah gue karena kan di tengah tuh gue sekarang punya Kulu, De Bruyne, Martinelli, Rashford. Martinelli nggak mungkin nggak gue mainin ya Arsenal itu. Kulusevski kemungkinan gue nggak tahu nih mau Saka di sana atau Andreas karena again dia double game week walaupun salah satunya berat gitu. Nah untuk backnya gue ada Shaw, ada Robertson, dan ada Chelsea. Jadi kalau belum ada belum ada Andreas aja, gue punya sekitar 3 pemain yang double game week. Jadi gue main sekitar 15 orang tuh. Ya hoki-hokian sih gitu. Kepa kalau misalkan itu siapa tahu seri atau gimana, just hoping, finger cross on that. Kalau misalkan Kepa seri, misalnya Chelsea seri, otomatis kan gue dapet poin dari Kepa dan Cucurella. Itu udah lumayan. That's the plan sih. Kalau serinya 2-2 gimana? Kenapa? Kalau serinya 2-2 gimana? Nah, the best. Even better. Ya kan? Nah, itu sih sebenarnya. Kalau striker ya nggak akan gue ganti sih Martial sama Haaland karena Martial dapat Bournemouth. Haaland ya, siapa sih yang nggak mainin Haaland sekarang, ya kan? De Bruyne gue cukup yakin dia main di Chelsea. Walaupun dengan Pep Roulette, tapi it's still a big match sih. Ya kan? Martinelli ya nggak mungkin nggak gue mainin. Questionsnya cuma Saka or Andreas. Tapi for sure di game week selanjutnya gue akan harus punya Saka nih untuk antisipasi 20, 21, 22, 23 gitu. Fixture Arsenal lagi gila. Again dan mungkin bias juga sih. Kemarin, tadi lu ngomongin Raya tuh bukannya kemarin Raya nge-save penaltinya si Ward-Prowse ya? Enggak kayaknya. Iya. Enggak deh. Oh ya?
Dia nge-save tapi Itu abis itu langsung masuk lagi. iya, tapi itu kayak itu udah dapat poin sih. Udah. Dan itu gue udah Hitung yakin ya. gol banget sih itu Ward Prowse, golinnya kenceng, apa nendangnya kenceng banget. Kayak cuman Tapi dia yang bisa kemarin nyelamatin. poinnya Raya tuh 3. Iya, karena abis Poinnya ketepis tuh kebobolan langsung. Maksudnya langsung ditendang lagi. Disundul lah pokoknya. jadi penalty save-nya nggak kehitung. Entah kenapa FPL nggak ngitung. Oh, Speaking emang of kayak FPL nggak ngitung, harusnya Kulu juga asisnya itu dihitung sih, BTW. iya Ya, kemarin tuh harusnya Kulu asis sih, sumpah deh. iya, Ya, ya well, FPL is being FPL. Kemarin tuh Raya tuh poinnya 3 karena dia tuh save-nya 6. Jadi dia plus 2 gitu. kemarin sih harusnya dia dapat poin sih for saving that penalty ya. Mungkin karena langsung digolin lagi kali ya, jadi nggak ngaruh. Will sih, mungkin Kok bakal ada di anulir sama FPL. kalau gue rencananya juga kayaknya masih sama, tapi jadi kiper akan tetap Loris, hoping dia akan main. Kalau nggak main sih, kayaknya gue mungkin ganti yang lebih murah lagi. Karena kemarin tuh duit gue sisa 0,3, sekarang jadi sisa 0,1 karena beli Loris. Terus back gue Gabriel, Robertson sama Cancelo. Nah, kemarin tuh soalnya Robertson gue cadangin. Jadi agak kecewa. Agak apa salah kemarin tuh. Terus tengah gue mungkin Kulunya akan gue ganti ke Mount karena kan dia di game week 20 ada double game week. Terus Andreas juga akan gue mainin karena Fulham juga ada double game week. Untuk depannya ya hopefully Mitrovic sama Kane gak kena kuning ya, jadi masih bisa main. Depan sih kayaknya nggak akan diganti sih, akan itu terus aja sih kayak Mitrovic, Haaland, Kane. Sementara mereka semua masih on form juga untuk ngasih kita poin. BTW untuk double game week nih masih lama sih, tapi nanti kita bisa pakai chip nih kayaknya untuk double game week. Tapi ya masih nanti sih. Gua Masih kayaknya safe sih. Gue Gue masih juga nunggu belum sih. under game week. Tapi gue menarik nih kiper lu. Ya. Dengan 5,5 lu bukannya bisa dapat ini ya? Ederson ya? Ya kan kemarin gue bilang gara-gara gue bias, nggak mungkin gue belanya Ederson. Oke. Gue tuh nggak suka banget sama Ederson. Itu kayak pribadi aja sih, kayak dia ngeselin gitu loh. Pakai tato di leher kayak jelek aja gitu. Kalau Dan nggak mau Alisson bias. gimana? Alisson ganteng tapi Liverpool, jadi agak-agak gimana Sulit gitu. ya? Sulit jadi Kalau kita kayak agak, Ramsdale. waduh, You have nggak no mau. other reason Ya kan to mau hate bias ke Ramsdale. Prancis, Oh, mau mau bias ke Prancis Martial tapi nggak dibawa, jadi kan kayak ya ngapain kan. Terus Tapi kayak kalau Varane, Emi Martinez, itu lebih nggak usah dibahas lagi dong. Piala Dunia udah lewat jauh banget nih. Berarti Pop dong. Kalau kayak gini pilihan terakhir oh Pop menarik dong sih. dengan price range segitu Pop atau turun dikit bisa dapet ini gak sih? Ramsdale tadi lu udah bilang nggak mau. Kepa. Kemarin tuh kalau nggak bias tuh sebenarnya Pop tuh harusnya. Kalau nggak bias, karena mikirnya bias kan mau bawa Prancis. Jadi langsung mikirnya Loris, tapi kalau lihat dari harganya sebenarnya harusnya Pop emang. Kayaknya sih yang bisa masuk nih sebenarnya. Di Newcastle interesting banget. Ya nanti kita lihat lah Loris nih dia kenapa juga sih nggak main di bench doang. Karena dia Maksudnya ulang juga tahun. ya masa ulang tahun nggak main bola. BTW Monta kemarin Piala Dunia bela siapa, Mon? Di Piala Dunia gue bela sebenarnya sih Inggris. Seperti biasa. Cuman kemarin sempat inilah bela Jepang lah gue. Semangat Asia lah. Aduh, Bias itu juga. tapi pas Bias lawan juga tuh. Jepang iya bias sedih juga sih Jepang kenapa lawannya Kroasia sih. Sebenarnya Kroasia juga gue lumayan dukung juga sih. Cuman ya ternyata ya Kroasia ya harus menang ya terpaksa gue balik lagi ke Inggris tapi ke Inggris Itu juga kualat kalah. bro. Soalnya seharusnya dia nggak Jepang tuh nggak lolos. Lu nggak inget bolanya out tuh. Benar. Di grup Ya itu kalau penentuan. itu menurut gua out sih, bro. Dikit. Dari segala sudut pandang bola pun itu Tapi pasti sekarang out. katanya peraturannya kan ini kan, pokoknya nyentuh mau ujungnya kecil asal nyentuh garisnya itu dihitung in ya sekarang kan ya. Itu nggak nyentuh garis sama Peraturan sekali, baru kan Pak. sih itu. Itu udah lewat.
yang seharusnya out tapi dioper balik ke dalam. Aduh. Kok nggak Jerman tuh yang maju. Ya elah. What Ya if-nya Allah. kebanyakan. What if-nya Wah, kebanyakan. Nah. tetap bahas lagi. Ya udah, I think that's our time for today. Jadi thank you yang udah nonton dan dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, deadline Game Week 18 itu di hari Sabtu 31 Desember jam 1 subuh. Jadi better kalian udah bikin squadnya di tanggal 30 Desember ya. Nah, jangan lupa juga untuk join mini league kita, di mana kalian bisa menangin hadiah dengan kode PB3331. Follow IG kita juga di @fplbias. Next-nya kita akan bahas Game Week 20, ya berarti mungkin di minggu kedua Januari ya, setelah tahun baru. Gitu. Oke deh. Well, see you guys next year. Bye. Bye Bye. bye. Happy New Year. Happy New Year.